Di tengah perjalanannya, mereka pun harus terhenti ketika melihat beberapa mobil tamu undangan yang hancur nggak karuan. Juga terlihat beberapa orang korban yang sudah tak bernyawa. Di saat Lukas berusaha menghubungi pihak yang berwajib, dia pun tak sengaja melihat para lansia yang saat ini resmi menjadi tersangka. Nggak mau jadi bulan-bulanan aki-aki geblek, mereka pun segera tancap gas menuju ke rumah Ella. Sementara Ella yang sedang tidur, ia terbangun akan suara gaduh di luaran sana. Seakan ada yang tidak beres, ia pun terfikir keadaan anaknya. Noah, dia tidak ada di kamarnya saat ini. Sedangkan Laura tiba-tiba muncul dan berkata, ada banyak para lansia berdiri di luar sana. Das sind überall Leute vorm Haus. Alte Leute. Hal itu pun membuat Ella semakin panik dan melihat keadaan di luar sana. Namun, tak ada satupun orang yang dilihatnya. Tak lama kemudian, dentingan piano terdengar sangat jelas di dekat mereka. Glaubst du etwa nicht? Bagaikan sang maestro, Opa dengan santuinya membuat Ella dan Laura terdiam bingung. Tak hanya itu saja, ketukan pintu secara tiba-tiba mengagetkan mereka. Dikira Pak RT setempat yang mau bagiin besek selamatan, Ella pun memberanikan diri untuk membuka pintu rumah. Dengan kaki yang gemetar, Ella menghampiri seorang kakek yang berdiri membelakanginya. Kemudian, dengan sobekan selembar kertas dari buku jadulnya, kakek itu memberinya sebuah kisi-kisi yang menurut Mimin kayak semacam peringatan gitu sob, yang bertuliskan hormati orang-orang tua karena jumlah mereka banyak dan kelak kalian akan seperti mereka. Nah lo, di waktu yang bersamaan Laura seakan terganggu oleh sesuatu, dan benar saja ketika dicek bersama sang ibu, nampak nenek-nenek bergaun pengantin bersembunyi di sana. Bagaikan banci dikejar saat Pol PP, dia ngibrit entah kemana sob. Begitu juga dengan kakek yang tadi, hilang begitu saja. Curiga akan penampilan nenek misterius bak pengantin baru, Ella pun segera ke rumah Sena dan menyuruh Laura agar tetap di sini mencari adiknya. Setibanya di dalam rumah Sena, Ella yang udah deg-degan mau unboxing isi di balik tirai ranjang sang pengantin, dia pun harus dibuat syok oleh jasad adik beserta iparnya yang sangat tragis. Sosok nenek bergaun pengantin pun entah sejak kapan dia duduk santuy di sana sob, sembari memegang pisau gitu. Tak lama kemudian, ia pun dikejutkan oleh Gasruk dan lansia lain yang coba menyerangnya. Di tengah rasa takut yang melanda, Ella pun terjatuh keluar jendela dengan gaya ngasalnya. Anehnya, Ella tidak merasakan sakit yang serius sama sekali dan langsung tancap gas ngibrit sekenceng-kencengnya. Pas banget nih, Lukas dan Kim juga baru sampai di sana dan mereka pun segera memasuki rumah Opa untuk menghindari kawanan lansia yang sudah resmi mengincar mereka. Suasana panik pun bertambah suram
ketika Opa Aike yang tiba-tiba tidak ada di sana, serta sang anak bontot, Noah, yang juga tak kunjung ditemukan sampai sekarang. Hal itu membuat Ella sangat kacau dan memaksanya untuk bertindak sendirian. Dengan berbekal pistol legendaris kesayangan Opa, Ella pun mengancam semua lansia tentang keberadaan Noah. Dan ternyata Opa juga berada di antara para lansia yang terlihat sudah ready di sana, sob. Wo ist Noah? Was habt ihr mit ihm gemacht? Was habt ihr mit ihm gemacht? Warum sagst du nicht so? Er ist doch dein Enkel! Er ist deine Enkel! Sementara keadaan di dalam seperti ada seseorang yang menyelinap masuk. Ketika Laura mengeceknya, dan benar saja, Gasruk diam-diam berada di dalam dan menyuruh masuk lansia lain dengan lambaian tangannya. Kim yang tertekan, dia seakan yakin dengan omongannya. Kakek-kakek yang ganteng, aye nggak pernah nyakitin kalian ye. Jadi kalau mau kesel, noh sama si Laura aja. Ella dan Lukas yang sudah kembali ke dalam rumah, mereka pun segera menanyakan keberadaan Laura pada Kim. Namun, Kim dengan sinisnya berkata, ini semua gara-gara keluarga lu ye. Gue jadi ikut-ikutan kena. Lagi pula, Laura juga bukan anak gue kok. Mendengar jawaban tersebut, Ella dan Lukas pun segera bertindak. Tak peduli siapapun yang menghalangi, mereka bakal menyingkirkannya nih. Sampailah di ruangan dapur yang dimana ada Laura sudah terpojok oleh Gasruk. Mereka yang coba menghentikannya, Ella pun sampai ketimpuk bola besi andalan si Gasruk. Sedangkan Lukas, dia harus susah payah bertahan dari kekuatan Gasruk yang tiada duanya. Dan di waktu yang tepat, seketika Ella berhasil menyudahinya. Setelah mereka mengikat Gasruk erat-erat, Lukas menanyakan pada Kim, siapa sebenarnya kakek ini. Namun, Kim sama sekali tidak mengenalinya. Aneh sih, padahal dia kan petugas panti ya. Mau nggak mau, Lukas pun menanyakan langsung pada Gasruk di mana Noah berada, serta apa dan sebab kalian berbuat seperti ini pada kami. Gasruk yang hanya terdiam memaksa Ella untuk bertindak kasar padanya. Dengan ancaman dari Ella, akhirnya Gasruk pun mulai membuka suara nih, bahwa dia beranggapan orang-orang memperlakukan para lansia tidak seperti manusia, melainkan layaknya seperti binatang. Dan Gasruk pun pasrah sampai detik ini. Di saat Ella akan mengeksekusi Gasruk, tiba-tiba yang dicari-cari pun muncul dengan sendirinya. Yap, si Noah, anak bontot. Dia pun bercerita bahwa si Opa yang telah menyelamatkannya dan menyuruhnya bersembunyi di loteng. Tak mau berlama-lama, mereka pun segera mengamankan Noah. Singkat cerita, nenek bergaun pengantin dengan anggunnya berayun di sana. Lalu, bak pemimpin para lansia, dia pun merencanakan sesuatu. Lemparan batu ke kaca jendela menjadi kelanjutan penyerangan mereka.
Laura hanya bisa terpaku di saat sang opa juga bertindak sama seperti lansia lainnya. Dengan palu di tangannya, Opa Aike sampai tega melakukan hal sadis pada cucunya sendiri. Cuman mimpi. Di saat Ella mengobati luka di kepalanya, Kim datang dengan wajah sinisnya dan berkata, Lukas kayaknya masih sayang sama Ella. Lukas sempat menyebut nama Ella dan juga anak-anaknya di saat tidur. Dan Kim pun juga menyalahkan Ella adalah penyebab semua ini. Namun janda dua anak tersebut pun sudah rela jika Lukas bersama Kim Sop. Dan Ella berjanji tidak akan mengganggu hubungan mereka lagi. Setelah perbincangan tersebut, Ella merasa aneh dengan Kim yang berdiam diri di depan pintu yang terbuka. Es tut mir leid. Was? Tempelengan yang cukup keras membuat Ella pingsan sejenak. Lalu Kim pun lekas menyeretnya keluar dan langsung mengunci pintu. Ternyata perbuatan Kim diketahui oleh Lukas dan Laura yang otomatis langsung menyelamatkan Ella dari serbuan para lansia. Di tengah kebulan asap apar yang dilakukan Laura, Kim merasa frustasi akan perjuangannya mendapatkan Lukas. Dia pun terjun bebas dari jendela di lantai atas dan menyerahkan nyawanya. Lukas yang berjuang menahan dobrakan para lansia harus terluka parah dan merelakan hidupnya untuk Ella dan kedua anaknya. Sedangkan si nenek bergaun, dia menuju dapur tempat si Gasruk diikat. Dirasa tidak ada jalan keluar lagi setelah para lansia mengguyur bensin serta membakar rumah ini. Ella dan anak-anak pun mencari pintu lorong bawah tanah yang menuju ke rumah Sena. No, du zuerst. Komm, wir kommen hier raus. Und dann alles wird gut. Bagaikan Ghost Rider yang gak mempan api, para lansia menerobos masuk mengejar mereka. Disinilah terowongan yang harus mereka lalui secara bergantian dan terpaksa Ella berada di belakang yang mengakibatkan setelah resmi menjadi anak yatim piatu, kakak beradik ini sampai di rumah Sena. Dan tak terasa hari yang sudah pagi akibat begadangan dari lansia edan. Laura menelpon Alex agar bisa membantunya. Alex pun hanya bisa mengarahkan mereka menuju ke tepi pantai. Namun tanpa diduga mereka, Opa telah berdiri di sana seakan menghalangi kepergian kedua cucunya. Dan benar saja, bogem mentah menghantam Laura seketika. Sedangkan Noah hanya bisa menutup pandangannya di tengah kepasrahan sang kakak. Tak disangka dan tak terduga, dengan nyanyian lagu yang mengingatkan masa bahagia mereka bersama Opa, akhirnya Opa Aike tersadar dan mengakhiri semua ini, Sob. Ich könnte euch niemals wehtun. Di akhir scenes, mereka bertiga pun segera menuju pantai dan bertemu dengan Alex yang sudah menunggunya di sana. Film pun ditutup oleh mereka yang berhasil keluar dari desa yang terlihat sangat kacau tersebut. Opa hat gelächelt und gesagt, er sei ein gebrechlicher alter Mann.
Soweit könne er sich nicht zurückerinnern. Mimin cuma mau tahu nih, dari 1 sampai 10, menurut kalian berapa nilai yang cocok buat film ini sob? Tulis di kolom komentar ya. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.